Tolong tulis di kolom chat, kira-kira Bapak Ibu dari mana saja? Jakarta, Bandung, cerah. Cibinong, wah orang Bogor nih. Saya dari Bekasi, cuaca cerah, alhamdulillah. Dari mana saja ini? Apakah ada dari luar, dari mana? Dari Surabaya tadi ada ya, dari Pekanbaru, Pak Pak Bobby Roberto, apa kabar Pak? Tadi ada Bu Fitri juga, teman-teman semuanya dari Kota Bandung, Teh Nunung. Cerah, alhamdulillah. Malang, alhamdulillah ada dari Malang. Dari mana saja. Nanti Bapak Ibu yang paling semangat, walaupun Bapak Ibu off cam, walaupun Anda tidak menunjukkan wajah di di kamera, nanti akan kami berikan hadiah Bapak Ibu semuanya. Jadi Pak Haryo kami akan berikan hadiah kepada yang paling semangat ya Pak Haryo ya. Siapa? Oke, hadiahnya nanti kita akan lihat. Dari Pak Haryo kurang lebih bagi-bagi uang berapa juta Pak Haryo di pagi ini Ya. sama Pak Ganda. Saya punya buku, kalau asalkan Anda Oke. mau ganti ongkos kirimnya, bukunya saya kasih gratis ya. Wow, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Mau. Mau tepuk tangan. Saya punya Oke. buku ya, nanti saya kasih unjuk bukunya ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Aryo. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Oke. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Yasir, panjangnya adalah Yasir Ambar Utama. Kira-kira kalau dari namanya Yasir nih cocoknya orang mana Bapak Ibu? Orang Arab, Pak. Orang Arab. Siapa yang jawab itu layak dapat buku? Siapa yang tadi yang jawab? Yami Wahyono dari Sidoarjo. Wah, dari Sidoarjo, luar biasa. Bapak akan dapat buku Pak dari saya Pak. Ya. Terima kasih. Orang Arab. Pas itu nyimpen aja, ya. Terus Oke. kemudian terima Dari barang. Arab, betul Pak. Nama Yasir ini berasal dari bahasa Arab yang artinya muda. Jadi pada saat Bapak Ibu memanggil saya dengan sebutan Yasir, artinya Bapak Ibu sedang mendoakan saya untuk mendapatkan kehidupan yang mudah. Amin Bapak Ibu. Ejaan Yasir itu adalah Yankee Alpha Sierra India Echo Romeo Yasir Bapak Ibu. Mohon untuk tidak salah memanggil nama saya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang salah memanggil nama saya Bapak Ibu, ada yang memanggil saya dengan sebutan Nasir, saya bukan Nasir Bapak Ibu, saya Yasir, yang lebih parah dan kadang-kadang menyakitkan hati, ada yang memanggil saya dengan sebutan Wasir Bapak Ibu. Bapak Ibu. Panggil saya Yasir Bapak Ibu ya, Yankee Alpha Sierra India Echo Romeo. Saat ini saya adalah founder dan CEO dari sebuah perusahaan, namanya adalah PT Jejak Pemimpin Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang training and consultancy, dan kami biasa membahas tema-tema tentang SALT. Apa itu SALT? Self-Awareness, Leadership, and Teamworking. Tapi hari ini, saya tidak akan membawakan materi tentang SALT. Saya menemani senior motivator yang sudah saya kenal lama, Pak Haryo, Bapak Ibu semuanya. Dan temanya adalah Fight to Win, Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum saya mulai materi ini, saya ingin menunjukkan foto saya 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ini adalah buku yang sudah saya tulis, berjudul Becoming a Genius Speaker, diterbitkan oleh Gramedia. Ini wajahnya masih muda, 10 tahun yang lalu, sekarang sudah mulai ada kerutan-kerutan Bapak Ibu di wajah saya. Dan kemudian saya juga menulis buku Awareness in the Silent. Hidup itu singkat, hiduplah dengan hebat, jalani, nikmati, dan hayati. Dan buku ini pernah dianggap sebagai buku inspiratif pada saat itu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau saya mau membagikan buku ini, Bapak Ibu lebih banyak yang memilih buku Becoming Genius Speaker atau Awareness in the Silent, Bapak Ibu? Tolong Anda tuliskan di kolom chat, kira-kira Anda suka dengan buku yang mana? Silahkan. Yang paling banyak boleh dicek juga Pak Ganda. Di sini juga ada tim saya Pak Ari yang akan lihat kira-kira siapa saja yang paling ingin buku Genius Speaker atau Awareness in the Silence. Silahkan yang paling banyak. Anda tuliskan di kolom chat Bapak Ibu, kira-kira Anda suka dengan buku yang mana? Awareness in the Silence. Yes, awareness. Kebanyakan Awareness ya. Oh, Genius Speaker. Padahal kalau ditanya seperti ini, Anda bilang saja dua-duanya, Pak. Nggak ada ya. Awareness in the Silent. Oke. Awareness in the Silent kebanyakan Pak Yasir. Kayaknya lagi banyak diem ini di rumah. Iya betul. Kesadaran diri ya. Awareness in the Silent itu kesadaran dalam ketenangan, Bapak Ibu semuanya. Buku tentang refleksi pada saat sedang diam, sedang tenang, kemudian
saya berpikir sesuatu dan tertulislah buku tersebut, Bapak Ibu. Oke, are you ready, Bapak Ibu? Kalau are you ready, ketika saya tanya are you ready, silakan jawab I'm ready, tulis di kolom chat, katakan I'm ready. Pak Ari tolong cek yang paling panjang ready-nya akan mendapatkan hadiah buku, Bapak Ibu. Karena buku ini tidak akan diberikan kepada semua peserta. Yang paling semangat di kolom chat itu yang akan berhak mendapatkan buku, dan nanti Pak Ari akan data, akan identifikasi siapa kira-kira yang akan mendapatkan buku ini. Are you ready? Kalau saya tanya are ready. Pak Robin. Pak Robin. Teriak nih. Pak Robin udah teriak. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Sambil tolong dicek juga Pak Ari, wajah-wajah yang paling sumringah pagi ini siapa yang paling punya senyum yang paling luar biasa itu dapat bukunya double berkali-kali Pak Ari. Dibuka semua nih Pak, belum dibuka semua. Oh nggak apa-apa Pak. Minimal nanti komunikasi di chat ya. Dan kemudian nanti kalau benar-benar ada yang paling semangat nanti akan dibagi-bagi sama Pak Ari GoPay Bapak Ibu ya. Nanti. Oke Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang datang hari ini adalah para pembelajar, terlihat dari wajah Anda Bapak Ibu semuanya, dan salah satu indikator Anda adalah seorang pembelajar. Anda hadir di Zoom meeting ini, di Zoom session ini bersama Pak Haryo juga, dan itu menunjukkan Bapak Ibu adalah seorang pembelajar. Mendengarkan 1,5 jam pemaparan kami tentang Fight to Win Bapak Ibu semuanya. Tetapi seorang pembelajar ketika dia akan belajar, ketika ia masuk ke sebuah dunia ilmu, ini prolog terlebih dahulu Bapak Ibu, saya belum masuk ke materi, biasanya dia akan melalui 3 pintu gerbang Bapak Ibu, 3 pintu gerbang pengetahuan. Ketika seseorang baru belajar, ketika seseorang baru mengenal dunia ilmu, biasanya dia akan masuk ke pintu gerbang yang pertama, biasanya sombong Bapak Ibu, merasa paling tahu semuanya, merasa paling tahu segalanya. Bapak Ibu, saya lihat wajah-wajah Anda terasa dari interaksinya, saya yakin Bapak Ibu tidak ada orang yang sombong di ruangan ini. Amin Bapak Ibu semuanya. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang sombong ini orang yang sering merendahkan orang lain. Tapi ketika orang yang sombong ini terus belajar, kemudian menggali Bapak Ibu, pada akhirnya nanti dia akan masuk ke pintu gerbang yang kedua Bapak Ibu. Pintu gerbang yang kedua itu adalah rendah hati Bapak Ibu. Orang yang rendah hati, orang ini sudah menemukan sebuah proses kesadaran Bapak Ibu, ternyata ilmu yang dikuasainya hanya secuil Bapak Ibu. Diibaratkan setetes air di tengah samudra. Diibaratkan seperti jari kelingking ini masuk ke dalam lautan, kemudian ditarik lagi, dan yang tersisa di jari kelingking inilah ilmu yang baru dia dapatkan dan baru dia kuasai. Sehingga dia merasa rendah hati Bapak Ibu semuanya. Dan orang yang rendah hati ketika dia terus belajar lagi, bertemu dengan banyak guru, salah satunya Pak Haryo di sini, kita akan belajar banyak dari beliau. Kemudian kita juga banyak membaca buku, pada akhirnya orang tersebut masuk ke pintu gerbang yang ketiga, yaitu merasa bodoh. Albert Einstein mengatakan orang yang jenius itu seringkali justru merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Saya ingat apa yang diucapkan Socrates, seorang filsuf Yunani kuno. Dia mengatakan puncak dari pengetahuan bukanlah I know that I know, tapi I know that I don't know. Puncak pengetahuan ternyata bukanlah saya tahu bahwa saya tahu, tapi ternyata saya tahu bahwa saya tidak tahu Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin dari Anda pernah mendengar Steve Jobs. Waktu itu Steve Jobs pernah berpidato di hadapan mahasiswa-mahasiswi di Harvard University. Dia mengatakan stay foolish katanya, tetap bodoh, tetap lapar seperti itu. Karena apa? Orang yang tetap bodoh adalah orang yang mau menyerap ilmu dari siapapun dan kapanpun juga Bapak Ibu. Dan saya yakin 100% dari Anda di sini, di pertemuan ini tidak ada yang masih berada di pintu gerbang yang pertama, tapi Anda semua berada di pintu gerbang yang kedua dan ketiga. Boleh tepuk tangan untuk Anda Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, saya mulai dengan kebahagiaan. Siapa yang merasa bahagia hari ini Bapak Ibu boleh angkat tangannya seperti ini. Bapak Ibu angkat dua tangannya. Boleh kasih senyuman terbaik Bapak Ibu. Yes, tolong Pak Ari lihat kira-kira yang senyumnya paling luar biasa dikasih GoPay 50.000 Pak Ari. Trias nih Pak Trias, semangat banget Pak Trias kayaknya. Oh Pak Trias tuh. Kalau Pak Trias sudah banyak duit nggak usah dikasih GoPay Pak Ari. 5 pilar kebahagiaan Bapak Ibu. Ya, ini 5 pilar kebahagiaan kita sambil cek ya Bapak Ibu semuanya, sambil kita cek
Kira-kira pilar yang 5 ini bagaimana kondisinya saat ini? Pilar pertama adalah pilar spiritual, Bapak Ibu. Pilar spiritual ini bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, Bapak Ibu semua. Itu spirituality. Kalau saat ini kita gelisah, kalau saat ini kita penuh kecemasan, kalau hari ini kita penuh kekhawatiran Bapak Ibu, penuh gundah gulana seperti itu, gegana. Apa itu gegana Bapak Ibu? Ada yang tahu gegana itu apa? Dapat buku? Ada yang tahu? Gegana bom, Pak ya? Bukan. Apa tuh gegana? Bu Sita tahu nggak? Gegana itu apa? Gelisah, gundah gulana. Gelisah, galau, merana, itu dapat hadiah buku dari saya Pak Ari. Ya, kalau kita gelisah, kalau kita gegana, Bapak Ibu, itu alarm bahwa hubungan kita sedang tidak baik dengan Sang Pencipta. Karena ini salah satu pilar yang saat ini harus kita kokohkan, Bapak Ibu, di tengah pandemi yang sangat luar biasa sehari ini. Kemudian pilar kedua adalah pilar mental, Bapak Ibu. Pilar mental adalah stabilitas mental kita. Salah satu ciri manusia yang efektif adalah orang yang bisa menjaga stabilitas mentalnya, Bapak Ibu. Nanti bisa lihat, Bapak Ibu, apakah orang itu gampang ngomel, gampang marah, gampang meledak-meledak karena gampang tersinggung dengan hal-hal kecil, berarti pilar mentalnya perlu dia bangun lagi, terus bangun lagi, bangun lagi. Lalu kemudian pilar yang ketiga, Bapak Ibu, physical. Saya ingat tanggal 27 April saya terpapar COVID, istri saya terpapar COVID, anak-anak saya terpapar COVID, orang tua saya terpapar COVID, bahkan ibu mertua, bapak mertua saya saat ini masih berada di rumah sakit terpapar COVID, Bapak Ibu semuanya. Kami merasakan bahwa faktor ataupun pilar fisikal ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ini aset terpenting yang kita miliki. Ketika kita sakit, Bapak Ibu, kita baru merasakan ternyata aspek fisik atau kesehatan kita ini sangatlah penting dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya seperti kekayaan kita, uang yang kita miliki. Pada saat itu udah tidak terbayang lagi masalah uang, Bapak Ibu, masalah hidup dan mati. Karena kesehatan inilah yang kita harus syukuri. Saya bersyukur kita masih bertemu di pertemuan ini dan kita masih sehat. Amin, Bapak Ibu semuanya. Amin. Kemudian ada pilar keempat yaitu relationship, Bapak Ibu. Bagaimana relationship kita dengan anak-anak kita, dengan pimpinan kita, dengan tetangga kita, dengan pasangan hidup kita, Bapak Ibu. Ini pun pilar yang bisa menjadikan seseorang menjadi bahagia seperti Bapak Ibu saat ini. Dan yang kelima, Bapak Ibu, keuangan. Saya kok merasa Bapak Ibu, 100% Anda di ruangan ini, di Zoom ini, tidak ada masalah dengan keuangan Bapak Ibu. Tolong tulis di kolom chat, katakan amin Bapak Ibu semua. Saya doakan Bapak Ibu ya. Saya merasakan sebentar lagi Anda akan mendapatkan uang yang banyak, mengalir deras ke dompet Anda. Katakan amin Bapak Ibu semuanya. Yang aminnya paling panjang, tolong dicek Pak Ari. Kira-kira siapa dapat hadiah buku? Amin Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaannya nanti kita cek Bapak Ibu. Di 5 pilar ini, 5 pilar itu apa saja? Boleh suaranya dikeluarkan kira-kira tadi apa yang saya sampaikan, 5 pilar itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama? Spiritual. Spiritual, good. Mental. Oke. Physical. Oke. Relation dan Relation, keuangan. Oke, karena bisa Fisik, jawab fisik. semuanya tidak ada yang dapat GoPay Bapak Ibu. Itu pegangan. Oke Bapak Ibu semuanya. Nah, kita cek Bapak Ibu, di mana kita saat ini? Apakah kita berada di kondisi survival? Apa itu survival? Survival ini adalah sebuah kondisi di mana kita sedang bercengkrama dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin di aspek finansial, ada beberapa dari kita yang tadinya bekerja tiba-tiba di PHK. Ada yang saat ini mungkin terlibat hutang Bapak Ibu. Mungkin debt collector setiap hari datang tagih hutang. Itu adalah zona survival Bapak Ibu semuanya. Mungkin di area relasi Bapak Ibu ada sedang menemukan masalah dengan pasangan hidup Anda. Cekcok berantem di rumah. Itu adalah zona survival. Bahkan beberapa mungkin ada yang sampai bercerai. Itu adalah zona survival. Mungkin beberapa dari kita mudah-mudahan tidak ada. Ada yang sedang terpapar COVID Bapak Ibu, positif COVID. Itu adalah di zona survival, di aspek physical, Bapak Ibu semuanya. Lalu kata kunci dari survival ini adalah hope, Bapak Ibu, harapan. Kemudian surrender, Bapak Ibu, berserah tapi tidak menyerah.
berserah, semakin kita berserah, semakin kita punya kekuatan lebih. Semakin tidak berserah Bapak Ibu, semakin kita lemes Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terlalu banyak berpikir sesuatu yang ada di domain eksternal kita dan bukan ada di domain internal kita Bapak Ibu. Nah, ketika kita terus menggerakkan hati kita, terus menggerakkan energi kita, terus melangkah dari zona survival ini, cepat atau lambat, kita akan memiliki kehidupan yang stabil, insya Allah. Amin. Orang yang stabil adalah orang yang bisa jadi dari pilar finansialnya, yang tadinya banyak hutang, mulai terbayar hutangnya. Katakan amin. Amin. Yang ada problem dengan keluarga, terselesaikan, amin. Amin. Yang belum dipertemukan jodohnya, ketemu jodohnya, amin. Ya, Pak. Amin. Pak Bobi pengen nyari istri lagi, diaminkan ya, ada suami istri nih, Pak Bobi dan Bu Fitri, jangan diaminkan. Ada Itu yang adalah berdua loh Pak Yasir. yang berdua. Ini ada suami istri juga ini. Itu adalah zona stabil Bapak Ibu. Saya doakan kita mulai bergerak ke arah stabil. Bahkan Bapak Ibu Amin, semuanya, amin. kita akan bergerak ke suksesan. Setiap orang punya definisi yang berbeda mengenai sukses. Satu kepala dengan kepala lainnya itu bisa berbeda mengenai definisi sukses, Bapak Ibu semuanya. Sederhananya seperti ini. Sukses adalah ketika kita mampu memberikan nilai untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu. Itu adalah sukses. Saat ini ada orang kaya di peserta di sini, Anda itu bisa jadi dikatakan sukses. Ada orang yang mengatakan sukses itu bukan tentang materi. It's okay Bapak Ibu, karena setiap orang punya paradigma yang berbeda mengenai sukses. Tapi apapun itu sukses, intinya adalah ketika kita mampu memberikan nilai atau nilai tambah untuk diri kita dan keluarga kita itu untuk sukses. Nah, ternyata perjalanan kita itu tidak hanya sampai di titik sukses Bapak Ibu semuanya, kita harus melangkah lagi ke satu step berikutnya. Apa setelah sukses itu Bapak Ibu? Setelah sukses adalah yang dinamakan dengan signifikan. Apa itu signifikan? Signifikan adalah ketika keberadaan kita mampu memberikan dampak bagi kehidupan orang lain Bapak Ibu. Ini adalah signifikan. Kenapa saya diundang Pak Haryo diundang saya, kita sama-sama bertemu di sini, tidak dibayar, it's okay Bapak Ibu, karena kita ingin memberikan dampak kepada orang lain Bapak Ibu. Bukan masalah uang, tapi masalah dampak. Barangkali ada yang terinspirasi, barangkali ada yang termotivasi di tengah pandemi seperti ini, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih bergairah lagi Bapak Ibu. Itu Amin, tentunya yang kita amin. harapkan. Saling terkoneksi satu dengan yang lainnya, saling memberikan energi satu dengan yang lainnya Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, dimanapun Anda saat ini berada, titik kuncinya adalah acceptance is the turning point of healing. Ini perlu Anda catat Bapak Ibu, kalau perlu dijadikan status. Acceptance is the turning point of healing. Penerimaan diri adalah titik balik dari kesembuhan. Mungkin di 5 pilar tersebut ada pilar-pilar yang sedang goyah Bapak Ibu, yang sedang bahkan hancur Bapak Ibu. Wes nerimo saja, nerimo ing pangdum katanya. Wes terima saja, nerima apa adanya, tanpa penolakan, tanpa marah, tanpa komplain, tanpa ngamuk-ngamuk. Wes nerima saja. Tolong angkat 2 tangannya Bapak Ibu, kasih pelukan seperti ini. Katakan nerima, menerima, menerima. Dengan ikhlas. Tolong peluk diri Anda, menerima dengan ikhlas Bapak Ibu. Tolong Pak Ari lihat yang pelukannya paling menghayati siapa Pak Ari, boleh disebutkan namanya yang Bu Nila nih, Bu Nila. Bu. Bu Nila. Yes, Bu Nila. Kasih pelukan yang terbaik, acceptance Bapak Ibu. Wes terima saja apapun kondisi yang terjadi saat ini di pilar itu. Mungkin ada problem di masalah relasi, mungkin ada problem di masalah financial, mungkin ada problem di area yang lainnya. Bapak Ibu, terima saja Bapak Ibu. Karena penerimaan adalah sebuah titik balik untuk kesempurnaan. Dan apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita perlu ingat kalimat ini. Ini saya sering sampaikan di kelas-kelas offline saya Bapak Ibu. Pertemuanku denganmu adalah kesempurnaan kehidupan. Mungkin kita bertemu dengan satu situasi yang tidak sempurna Bapak Ibu. Mungkin kita ketemu dengan suasana yang tidak sempurna saat ini, tapi pertemuan kita dengan situasi apapun itu adalah untuk menyempurnakan kehidupan kita.
Mungkin Anda ketemu dengan pimpinan yang tidak sempurna. Mungkin Anda ketemu dengan pasangan hidup yang tidak sempurna. Mungkin Anda ketemu orang-orang di sekitar kita yang tidak sempurna, tapi pertemuan itu akan saling menyempurnakan, Bapak Ibu semuanya. Saya ingat waktu itu ada seorang teman, dia menangis di depan istri saya juga, dia diceraikan oleh suaminya, dia diusir oleh suaminya, Bapak Ibu. Dia merasa sakit hati pada saat itu, dia menangis, Bapak Ibu. Tapi saat ini ternyata dia bisa sukses, Bapak Ibu, kemudian bertemu dengan suami dia yang baru dan begitu lebih bahagia dibandingkan dengan suami yang sebelumnya, Bapak Ibu. Ternyata dia mengatakan justru kejadian yang seperti dulu pernah saya alami itu adalah untuk menyempurnakan kehidupan saya. Apapun yang terjadi saat ini Bapak Ibu, di pilar manapun sedang terjadi, yakinkan bahwa pertemuan Anda dengan kejadian itu adalah untuk menyempurnakan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Di tengah kondisi pandemi ini, di tengah ekonomi yang bisa jadi tidak serba pasti, yaitu fight one more run, Bapak Ibu. Tolong kepalkan tangan Anda seperti ini, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak bertemu, saya menganggap Anda ada di hadapan saya. Tolong angkat tangan seperti ini, Bapak Ibu. Tolong pukul seperti ini. Katakan fight one more run, fight one more run, fight one more run, fight one more run, fight one more run. Yes. Good, Bapak Ibu. Kalau orang Bandung pernah saya waktu itu training, Bapak Ibu, ada sesi seperti ini, ternyata ada orang Bandung yang tidak bisa menyebutkan kata fight. Dia bilang pahit, one more run, pahit, Bapak Ibu. Ternyata dia merasa pahit kehidupannya, pahit, one more run, pahit, one more run, pahit. Memang pahit, Bapak Ibu, kenyataannya pahit. Tapi kita harus lawan itu. Saya akan bacakan, Bapak Ibu, ada satu kalimat yang sangat bagus sekali, Bapak Ibu, dari seorang petinju legendaris. Itu adalah yang bernama, saya lupa, saya cek dulu. Dia adalah bernama James Corbett, Bapak Ibu. Sebetulnya dia adalah petinju di era tahun 1886 atau 1903. Dia waktu itu melawan seorang petinju paling kuat pada saat itu, namanya John N. Sullivan, Bapak Ibu. Kalimat ini dari orang itu, fight one more run. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan seperti ini, bertarung satu ronde lagi. Ketika kaki Anda sangat lelah, sehingga Anda harus mundur ke tengah ring, bertarunglah satu ronde lagi. Ketika lengan Anda sangat lelah, sehingga Anda hampir tidak bisa mengangkat tangan, katanya, untuk berjaga-jaga, bertarunglah satu ronde lagi. Ketika hidung Anda berdarah dan mata Anda hitam, dan Anda sangat lelah, sehingga Anda berharap lawan Anda akan tiba-tiba kalah, tinju ataupun bertarung satu ronde lagi. Mengingat bahwa orang yang punya spirit bertarung sekali lagi adalah orang yang tidak pernah kalah, Bapak Ibu semuanya. Nah, semangat ini yang harus kita munculkan saat ini, Bapak Ibu semuanya. Waktu itu James Corbett itu babak belur dihajar oleh John Sullivan, babak belur wajahnya sampai matanya berkunang-kunang, tapi dia dalam hati mengatakan fight one more run, berantem, tinju sekali lagi, tinju sekali lagi, tinju sekali lagi. Di pilar manapun keadaan kita yang sedang hancur saat ini, tanamkan dalam hati, katakan fight one more run, fight one more run, fight one more run, fight one more run. Bertempur sekali lagi, Bapak Ibu. Kita lihat kalimat ini, Bapak Ibu, dan tolong renungkan kalimat ini. Bertarung satu ronde lagi. Bertarung sekali lagi. Ketika Anda sangat lelah sehingga Anda harus mundur ke tengah ring, bertarunglah satu ronde lagi. Ketika lengan Anda sangat lelah sehingga Anda hampir tidak bisa mengangkat tangan untuk bertarung, berjaga-jaga, bertarunglah satu ronde lagi. Fight one more round. Fight one more round. Fight one more round. Tadi kalau Anda perhatikan ada satu kalimat
yang sangat bagus sekali Bapak Ibu, dan ini silakan juga Bapak Ibu catat. Dikatakan bahwa adversity make some people break and others break record. Tantangan itu membuat beberapa orang hancur, merasa hancur Bapak Ibu. Di tengah pandemi seperti ini, di tengah kondisi yang begitu menantang saat ini, beberapa orang hancur Bapak Ibu, hancur lebur Bapak Ibu semuanya. Tapi justru ada orang lain yang menciptakan rekod Bapak Ibu, break the record. Itulah tantangan bagi setiap orang meresponnya dengan cara yang berbeda Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, ini juga sering saya sampaikan, ini salah satu moto hidup saya Bapak Ibu, make today a masterpiece. Buat hari ini sebagai mahakarya. Kita punya 3 dimensi waktu Bapak Ibu. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu sudah berlalu. Pilar-pilar yang sudah hancur misalkan di masa lalu, sudahlah. Yang kita miliki adalah hari ini. Masa depan kita tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya. Bulan depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada orang lain bisa saja terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mendengar orang lain meninggal, cepat atau lambat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mendengar ada orang yang terpapar COVID, bisa jadi suatu saat akan menimpa kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Yang paling kita perlukan hari ini adalah make today as a masterpiece Bapak Ibu. Buat hari ini sebagai karya terbaik dalam hidup kita. Pelihara hari ini, masa depan akan memelihara kita Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik hari ini, doa yang paling baik dengan kualitas terbaik. Fokus pada rutinitas harian kita setiap hari, itu akan menghantarkan kita kepada masa depan yang insya Allah lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu selain itu, pertanyaannya how to fight to win. How to fight to win, bagaimana kita bisa bertempur untuk menang. Ini kalimat kuncinya Bapak Ibu. Tenang, menang di masa tegang. Kenapa orang ada yang tenang? Kenapa ada orang yang tegang? Kita tahu bahwa ada 2 domain dalam hidup kita. Ada domain internal, ada domain eksternal. Ada wilayah internal, ada wilayah eksternal. Wilayah internal adalah wilayah di mana kita bisa merespon itu, dan itu ada di dalam ruang respon kita Bapak Ibu. Ada yang namanya domain eksternal. Domain eksternal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. COVID terjadi, lebih banyak lagi yang terpapar, banyak yang meninggal. Kondisi ekonomi sedang tidak baik, itu adalah wilayah eksternal. Kalau kita fokus ke wilayah eksternal Bapak Ibu, kita akan tegang. Kapan kita tenang? Ketika kita bermain di wilayah internal kita Bapak Ibu. Apa itu di wilayah internal? Misalkan doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kemudian juga apa? Misalkan tindakan-tindakan kita setiap hari, kedisiplinan kita Bapak Ibu, semangat kita, antusiasme kita Bapak Ibu, spirit kita untuk berbagi kepada orang lain, ketemu orang lagi, networking dengan orang lain. Mungkin ada yang tanya, networking bagaimana? Ketemu pun tidak Bapak Ibu. Kita bersyukur masih ada sosial media Bapak Ibu. Saya belajar juga dari Pak Haryo Bapak Ibu bagaimana memaksimalkan LinkedIn misalkan. Di LinkedIn saya punya teman-teman baru Bapak Ibu, dan itu di rumah saja kerja Bapak Ibu. Saya sambil kenal orang baru, para HR director, bahkan saya punya kenalan baru dari Vietnam dan seterusnya. Bermain di LinkedIn saya maksimalkan untuk networking Bapak Ibu. Pagi di sini ada teman-teman sales. Selalu ingat saya mengatakan tentang orang sales. If you are not networking katanya, you are not working katanya. Kalau kita tidak melakukan networking, sebetulnya kita tidak bekerja sebagai orang sales Bapak Ibu. Nah itu adalah wilayah-wilayah yang ada di internal kita Bapak Ibu semuanya. Tenang-tenang di masa tegang. Kemudian fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Ini sebetulnya ucapan yang pernah disampaikan oleh Abah Rama, salah satu orang yang pakar di bidang talent mapping. Saya belum pernah ketemu beliau, tapi ada muridnya mengatakan ini dan sangat nancep sekali di pikiran saya. Fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Kita punya kekuatan, kita punya kelemahan. Berhenti untuk berhenti untuk fokus kepada kelemahan. Kita fokus pada kekuatan. Misalkan contoh seperti ini.
Salah satu misalkan kekuatan saya adalah di networking misalkan seperti itu. Saya tidak paham tentang dunia digital marketing. Untuk itulah saya mensiasati kalau saya dengan kolaborasi dengan siapa? Misalkan dengan Pak Haryo yang paham tentang dunia digital marketing. Saya bertemu dengan teman-teman yang saat ini menjadi partner saya di kantor yang paham tentang dunia digital marketing dan saya tidak perlu untuk menguasai itu semuanya. Kalaupun tahu hanya di permukaannya saja sehingga bisa membuat strategi perusahaan untuk mencapai goal yang kita inginkan. Fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti Pak Haryo menyampaikan materi, terkurung di rumah tidak masalah, yang penting kreativitas tidak terkurung. Saya ingat tahun 1997, waktu saya masih menjadi seorang salesman keliling dari Jakarta, dari satu tempat ke tempat lainnya, door to door Bapak Ibu semuanya, jualan buku waktu itu, ketemu preman, dipukulin di daerah Senen, kemudian saya datang ke sekolah-sekolah, dimarahin sama satpam. Itu pun pada saat itu krisis. Bedanya dengan krisis sekarang apa? Walaupun kita terkurung di rumah Bapak Ibu, kita masih berkomunikasi, bisa berkomunikasi melalui Zoom, melalui sosial media. Tinggal kita lihat ruang-ruang kreativitas apa yang bisa kita maksimalkan untuk bisa survive, untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang belum selesai dari COVID-19 ini Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar. Nanti Pak Haryo akan melanjutkan dan mempertajam materi saya Bapak Ibu. Dan saya lihat sepertinya Pak Ari, semua peserta kira-kira apakah layak dapat buku saya Pak Ari? Layak. Ada yang satu frame berdua suami istri nih Pak kayaknya Pak. Oh, suami istri ya. Boleh Anda tunjukkan wajah Anda yang paling happy Bapak Ibu saat ini? Tolong lihat Pak Ari kira-kira siapa saja yang berhak dapat buku saya nanti kita kirimkan. Tapi bukan bentuk fisik ya, Pak. Pak Yami, luar biasa Pak Yami dari tadi senyumnya. Pak Yami dari tadi ya. Nah ini Bu Nia Widianti ya sama suaminya kayaknya. Luar biasa. Iya Bu Nia, itu salah satu inspiring leader dari Surabaya. Saya banyak belajar juga dari beliau berdua, Pak. Saya rasa Pak Haryo, materi saya sampai di sini, nanti Pak Haryo lanjutkan. Kalau nanti ada tanya jawab silakan, nanti kita sambil saling mengeksplorasi, saling menguatkan. Bagi Anda juga yang ingin berbagi kiat-kiat dan tipsnya untuk menghadapi situasi di tengah tantangan saat ini silakan. Jadi tidak hanya dari saya dan Pak Haryo saja, tidak cuma dari Pak Ganda, tapi dari Anda semua kita saling menguatkan. Karena salah satu intention kita atau tujuan kita bertemu di Zoom ini adalah untuk saling menjaga energi kita akan tetap optimis. Kalau kita optimis, Bapak Ibu, insya Allah Indonesia pun optimis dan akan melalui tantangan-tantangan yang ada di depan nanti. Insya Allah kita akan lebih baik lagi. 5 pilar kehidupan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haryo atau saya serahkan dulu ke Pak Ganda. Terima kasih banyak Bapak Ibu. I love you, thank you, I love you, thank you. Terima kasih. Ya, oke, luar biasa. Kita kasih aplaus yang meriah. Ya, baik Bapak Ibu, luar biasa. Kita disemangati oleh Pak Yasir. Silahkan dari teman-teman kalau ada yang mau kasih pertanyaan, ya. Tapi pertanyaannya kali ini harus live ya. Harus sampaikan langsung. Silahkan Anda bertanya, ya. Langsung live, videonya dinyalakan, suaranya yang kencang. Silahkan. Kalau Anda mau bertanya ke Pak Yasir, silahkan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Langsung saja ke Pak Yasir, Pak. Ya, bagaimana Pak kita bisa mengembangkan kreativitas kita dan inisiatif kita di tengah-tengah pandemi seperti ini? Apalagi kita akan menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa maksudnya menciptakan satu kesempatan yang baik sehingga kita bisa makin maju Pak di usaha kita. Oke. Ya, kasih, dengan Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ferry, Bapak Ibu semuanya. Kasih energi Pak Ferry. Boleh angkat tangan semuanya, katakan sama-sama ke Pak Ferry. Pak Ferry. Semangat. Luar biasa Pak Ferry. Luar biasa Pak Ferry, semangat. Oke, pertanyaannya Pak Ferry. Bagaimana mengembangkan kreativitas sementara kita di rumah, di tengah kondisi yang serba tidak pasti, di tengah kesulitan yang ada. Nanti Pak Aryo juga boleh menambahkan.
Saya kok merasa bahwa kreativitas saya itu bisa terbangun ketika saya tidak sendiri, Bapak Ibu. Kalau Anda di kamar saja, duduk diam, letih, lesu, loyo, lemah, lunglai, leles, Bapak Ibu, biasanya kreativitas tidak akan muncul, Bapak Ibu semuanya. Yang saya rasakan seperti itu. Kalau sudah mulai rebahan, malas gerak, itu kreativitas tidak muncul. Tapi bagaimana kita memperlakukan pagi hari biasanya itu akan berpengaruh pada kreativitas. Saya kadang-kadang tanya, bangun tidur jam berapa? Ada orang bilang jam 10 baru bangun. Insya Allah kalau orang bangun jam 10, kreativitasnya akan keluar, Bapak Ibu. Kalau bisa bangun pagi, jam 4 sudah bangun, jam 5 sudah bangun, olahraga, exercise, kemudian baca buku, kemudian datang ke seminar-seminar banyak yang gratis, Bapak Ibu, untuk mendengarkan pemaparan banyak trainer, Bapak Ibu. Itu biasanya suka muncul kreativitas. Kemudian bersosialisasi di sosial media, banyak komen ke orang lain, Bapak Ibu. Kasih komentar aja sama orang yang baru kita kenal. Komen, ih keren banget sharingnya, luar biasa, saya terinspirasi. Anda benar-benar kasih komennya dengan energi, Bapak Ibu. Nggak sambil gini, Bapak Ibu, sambil lemes, oh keren banget gitu ya. Tapi itu ternyata pengaruh. Kita hidup di dunia kuantum, di dunia energi, Bapak Ibu. Di dunia energi. Kenapa? Walaupun kita tidak bertemu seperti ini, saya membayangkan Anda sedang di depan saya, Bapak Ibu. Saya sedang menatap Anda, Bapak Ibu. Saya sedang berdekatan dengan Anda, dan mudah-mudahan energi ini bisa tersalurkan. Nah, ketika kita bertemu seperti ini, saling memberikan energi, saling memberikan motivasi, saling memberikan insight-insight baru, muncul kreativitas. Jadi saran saya, Pak Ferry, stop kesendirian, jangan banyak di kamar, gelap-gelapan sendiri ya. Tapi Anda mulai mencari teman-teman baru, biasa kreativitas akan muncul, Bapak Ibu semuanya. Ketemu dengan Pak Haryo, ketemu dengan Pak Ganda, di sini ketemu dengan Pak Naufal juga yang saya lihat ada, kemudian Pak Bobby ada juga, Pak Ian, apa kabar Pak Ian? Kemudian Pak Roni, ada Telita juga, saya lihat satu-satu nih, ada Bu Fitri, ada Mas Pram, woi dari Surabaya, apa kabar Mas Pram? Ya. Ada Mbak Wiwin, aduh guru saya, mentor saya. Ada Mas Triasnya trainer. Kita saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Insya Allah kreativitas akan muncul, Bapak Ibu semuanya. Itu sih Pak Ferry. Mungkin Pak Haryo mau menambahkan, Pak Haryo. Ya, baik, cukup dari saya, dari Pak Yasir tadi sudah jelas ya Pak Ferry ya. Baik, memberi kesempatan yang lain lagi, silakan. Masih ada yang mau bertanya, berkomunikasi dengan Pak Yasir, silakan. Silakan. Halo Pak Ian. Ya, ada yang mau tanya sih. Saya ada yang mau ditanyain. Sehat Pak Ian? Duh lama nggak ketemu. Iya nih Kang, udah lama nggak ketemu ya Kang. Aduh senang sekali ketemu Kang Ian. Yes, Ya. Kang Ian. Saya mau tanya, jadi Yes, Kang. kadang saya kan mau membangun sebuah network ke beberapa orang gitu, tapi ketika saya mencoba untuk membangun itu, kadang yang saya rasakan malah kayak diacuhkan atau dicuekin atau ya seperti itulah Pak gitu. Maksudnya untuk membangun sebuah network yang baik itu seperti apa sih gitu? Iya. Iya, terima kasih. Dan terutama di kondisi saat ini ya. Iya, Ya sama-sama betul. Kang Ian. Terutama di kondisi saat ini. Betul. Apakah saya pun pernah diabaikan? Jelas saya pun pernah diabaikan, Kang Ian. Saya coba membangun network, terutama di tengah keterbatasan kita saat ini, Bapak Ibu semuanya. Di tengah keterbatasan kita saat ini, ketika kita susah untuk bertemu dengan orang lain secara offline, bertemu dengan orang lain bisa kongko-kongko seperti dulu, tapi kita tidak bisa diam, Bapak Ibu. Saya masih percaya dengan bagaimana kita membangun network di sosial media. Ketika Anda masuk ke sosial media, jangan hanya pameran saja Bapak Ibu, tanda kutip ya, jangan hanya pameran menunjukkan misalkan saya lagi makan di sini, misalkan saya baru beli mobil baru, saya baru beli rumah baru. Tidak seperti itu. Anda masuk ke sosial media Bapak Ibu semuanya. Ya. Lalu kemudian Anda mencoba menyapa orang lain atau kadang-kadang reshare. Misalkan ada orang yang sharing tentang inspirasi, Anda langsung share, reshare ya, betul ya. Anda kirim ulang pesan-pesan inspirasi itu sambil say thank you kepada orang tersebut. Atau mungkin Anda juga bisa lakukan
nge-DM orang-orang baru yang baru Anda berkenalan, tetapi jangan berpikir untuk taker dulu, tapi giving, memberi. Misalkan Anda memberikan inspirasi, Anda memberikan cerita-cerita yang memotivasi orang lain, Anda berbagi tips-tips, itu biasanya pertemanan itu akan muncul secara otomatis, Bapak Ibu semuanya. Terutama di tengah saat ini, Mas Ian ya. Kadang-kadang saya lakukan pagi-pagi, saya WA teman saya kontak, saya telepon teman-teman saya yang lama tidak bisa saya hubungi, misalkan seperti itu. Kontak lagi, say hello, kemudian saya tanya kabarnya. Dari sana akhirnya kita melakukan Zoom, kemudian kita dari Zoom meeting, terus akhirnya bergerak ke ranah lain, ternyata bisa ada titik-titik kolaborasi yang bisa bertemu saat itu. Dan kemudian jangan lupa meneriakan kemampuan kita di sosmed misalkan. Kalau kita seorang desainer misalkan, seorang pebisnis jaringan, MLM, kita sampaikan di sosial media bahwa kita sedang berbisnis seperti itu, nanti cepat atau lambat networking itu akan terbangun juga secara otomatis, seperti itu. Kalau saya tipsnya sederhana, mulai untuk tidak mengungkapkan kegalauan Anda, ketakutan Anda, kegelisahan Anda di sosial media. Itu salah satu tipsnya Bapak Ibu, karena bagaimana orang lain mau berbisnis dengan kita, sementara kalau isi sosial media kita itu hanya berisi kesusahan kita, kesusahan hidup kita, misalkan pusing, stres, misalkan seperti itu, orang tidak akan mau terkoneksi dengan kita. Itu sederhananya sih Pak Ian, Mas Ian, senang sekali ketemu lagi. Pertemuanku denganmu adalah kesempurnaan kehidupan. Salam buat TST ya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Yasir. Kita kasih aplaus untuk jawabannya yang membuat kita jauh lebih bersemangat. Ya, perkenankan saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Yasir ya. Oke, nah teman-teman yang mungkin kena banyak berita yang membuat kita lemah, loyo, kita manusia biasa ya. Sama saya juga seperti itu ya. Makanya dari dulu sebenarnya nggak cuma pandemi ya, kita ngalami banyak peristiwa. Anda pasti juga mengalami naik turun ya, mengalami banyak masalah. Makanya saya temukan satu kata ini, recharge ya, kayak baterai ya. Kayak baterai ya. Kalau baterai itu kan kalau sudah dipakai kadang-kadang habis ya. Nah, kan perlu dicas ya. Nah, makanya Anda harus punya baterai ya. Anda harus cari itu baterainya dari dalam diri, atau Anda cari baterai di dalam diri orang lain ya yang bisa ngecas ya. Oke ya. Nah, di masa pandemi ini, di masa corona ini, salah satu baterainya ya, salah satu baterainya itu adalah resep ini ya. Anda buka kamus, kalau di kamus kehidupan Anda, kalau Anda punya kamus kehidupan, kalau di kamus kehidupan Anda masih ada kata susah, itu segera dihilangkan ya, dibuang ya, dibuang. Kalau ada ketemu kata sulit, itu buang itu kata sulit itu ya. Jadi kalau Anda di kamus kehidupan Anda tidak ada kata susah, tidak ada kata sulit ya, maka itu akan membantu Anda lebih termotivasi di dalam kehidupan Anda ya. Jadi begitu mau ngomong udah nggak ada ya, kata susah sudah nggak ada. Mau ngomong kata udah nggak ada, kata sulit itu sudah nggak ada ya. Nah, pada dasarnya manusia itu dilahirkan sebagai seorang survivor. Ya, kita yakin bahwa dalam situasi ini kita bisa survive. Mindsetnya begini. Setiap kali saya ngobrol dengan teman-teman, ya, ada teman-teman itu yang tanya secara basa-basi ya. Mereka tanyanya begini, gimana Pak Rio? Kegiatannya bagaimana? Ya, masih training nih, ya, masih jalan terus. Saya jawab masih Pak, tapi training saya online Pak. Ya, kalau setahun yang lalu dari sejak saya itu training terakhir itu bersama Pak Ganda itu ya, Pak Ganda ini membuat training saya di Semarang waktu itu 14 Maret ya. Kemudian begitu mendarat dari Jakarta, saya mendarat Semarang, saya buka HP itu langsung dapat kabar Solo itu lockdown. Ya, langsung saya kebetulan pesawat saya itu dari Solo baliknya tanggal 15 ya. Nah, begitu sampai Jakarta saya langsung lockdown ya.
Jadi kalau dihitung-hitung, kegiatan saya itu 90% online, 10% offline. Offline-nya cuma 10%. Ya. Nah, sekarang saya lagi berusaha meningkatkan online-nya, menurunkan offline-nya. Online-nya saya turunkan offline-nya ya. Mungkin sampai 99% online, 1% offline. Nah, ya, beberapa teman yang mungkin agak keheranan dengan jawaban saya bilang begini, kalau Anda ya misalnya Anda ada di tengah hutan, ya, oke, saya lepaskan Anda di tengah hutan, ya, Anda tidak punya apa-apa, kira-kira Anda bisa hidup nggak? Semua teman saya menjawab, bisa Pak Aryo, bisa hidup. Nah, itulah kondisi saat ini, ya. Justru saya mengkondisikan diri saya tidak bisa offline ya dengan online ya, bagaimana saya bisa survive, saya bisa hidup ya. Coba tengok kiri kanan Anda ya, telepon masih bisa ya, internet masih bisa ya, makan masih bisa ya, tinggal gimana otaknya aja bagaimana bisa survive ya, gimana bisa mencari dan mencari ya, akal kita ini, kita diberi akal, budi dan pikiran ini untuk survive, untuk mencari hal-hal yang mencari sesuatu yang bisa membuat Anda survive ya. Saya yakin Anda akan ketemu jalannya ya, Anda akan ketemu jalannya ya. Nah, kita lihat yang lalu itu saya belajar banyak, saya menyaksikan banyak orang yang tetap bisa survive ya. Luar biasa itu merek-merek KFC ya. KFC itu langsung turun di jalan jualan ya. Pizza Hut turun di jalan jualan ya. Mereka tetap bisa survive. Saya membayangkannya begini. Karyawannya dikumpulkan. Gimana nih? Mau ditutup atau mau tetap jualan ya? Oke, sebagian pilih resign, pilih tutup, sebagian tetap jualan ya. Nah, ternyata tetap survive dan malah kalau kita lihat ya, muncul item baru ya. Tadi menjawab yang kreatif tadi ya. Saya juga kaget loh. Di dalam kondisi seperti ini malah muncul item baru, limo pizza ya, yang mereka dulu survive dengan jualan yang ada, yang kecil-kecil, sekarang malah muncul kata ini. Ya, saya tuh selalu ngomong ke sahabat-sahabat saya begini, sebenarnya kita ini sudah mengalami beberapa krisis loh, banyak sekali krisis loh. Kok nggak bisa mendapatkan peluang ya? Saya ingat dulu waktu krisis besar itu ya, yang tahun berapa tuh saya lupa, 98 atau berapa ya. Waktu saya kecil sudah mengalami krisis, devaluasi lah, apalah ya. Tetapi ya di dalam krisis selalu muncul orang kaya baru ya. Nah, cilakanya kok saya nggak jadi orang kaya baru gitu ya. Nah, ini yang saya harus belajar. Kok setiap krisis selalu muncul orang kaya baru gitu ya. Dan padahal kita sudah berpengalaman mengalami begitu banyak berkali-kali krisis. Kok kita pikirannya masih di bahaya, danger, stres. Nah, yang menarik, orang Inggris itu menuliskan kata krisis dengan satu kata, crisis. Orang Cina menulis kata krisis dalam dua suku kata, W dan G. W itu bahaya, G itu peluang. Nah, ternyata ada orang yang melihat krisis itu sebagai bahaya, stres terus ya. Ada orang yang mencari tahu ini dalam krisis ini ada peluang apa ya? Ada peluang apa ya? Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mau belajar untuk mendapatkan peluang, untuk berusaha mendapatkan possibilities ya, maka saya kasih satu kalimat ini. Ya. There is no limitation but possibilities. Oke, saya ajak Anda nonton video ini ya, supaya nggak bosan ya. Oke, kita tonton video ini. Selamat siang. Saya ada ini. Teflon serbaguna untuk menggoreng, untuk macam-macam bisa, tapi ini kelebihannya tidak ada karat ya. Bagus sekali ini. Telur aja bisa mencal-mencal di sini ya. Hanya 100.000. Mudah sekali ya. Siapa ya? Saya nggak butuh. Saya udah ada soalnya di rumah.
makasih ya. Lagian juga saya jarang masak. Oh, jarang masak. Saya punya ini. Ini bagus sekali buat orang yang jarang masak ya. Hanya 100.000. Ini majalah Resto and Catering. Di dalamnya ini ada isinya nanti list restoran, catering, kantin. Bapak bisa lihat, bisa langsung telepon karena Bapak malas masak ya. Bagus. Saya sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Lagian juga kalau masalah makanan itu saya gampang lah gitu ya. Ini saya lagi ribet cuci mobil. Oh, cuci mobil ya. Cocok untuk Bapak ya, ini selang serbaguna. Langsung diimpor dari Turki. Ini 1 meternya hanya 100.000. Ada Pak, terima kasih Pak. Saya pakai selang yang biasa juga nggak apa-apa. selang biasa. Kalau gitu sponsnya harus luar biasa. Ini bagus sekali, ini langsung diimpor nih dari Cungkoy. Hanya 100.000 juga. Semua yang Bapak tawarin nggak akan saya beli lagi, juga saya lagi bokeh Pak. Ah, lagi bokeh. Ah, ini cocok sekali buat Bapak nih. Apaan sih itu? Ini brosur PLM, Pulsa Level Marketing. Bersama Anda, sukses bukan mimpi. Yes, yes, yes. Sekali lagi Bapak, bersama Anda, sukses bukan mimpi ya. Yes, yes, yes. Apa sih ini? Udah Mas, udah nggak usah nawar-nawarin lagi. Sekali lagi nawarin ya, saya pukul ya Mas. Oh, mau pukul? Iya. Mau pukul saya? Iya. Ah, ini Saju, sarang tinju profesional. Di tangan, jarang jerawat. Jadi 200. Oke, saya beli. Berapa? 200.000 Bapak. Terima kasih, terima kasih. Nawari 100 malah dapat 200.000. Gagah sekali nih emang. Waduh. Bagus ya? Bagus. Bapak selain pakai sarung tinju perlu juga latihan karate. Nah, bisa kursus kilat sama saya hanya 100.000 supaya waktu melawan orang bisa jatuh gigi. Ayo sekali lagi. Udah. Capek saya semua. Ya, oke. Akhirnya beli nggak tadi ya? Akhirnya beli nggak ya? Beli. Akhirnya beli ya? Oke. Nah, kenapa akhirnya terjual juga? Akhirnya beli juga. Karena penjual tadi di otaknya dipenuhi dengan kata possibility, kemungkinan. Ya? Hapus kata susah, hapus kata sulit, hapus kata limitation, hapus kata keterbatasan. Isi otak Anda dengan kata kemungkinan. Ada kemungkinan apa ya? Ada opportunity apa ya? Ada peluang apa ya? Ada kesempatan apa ya? Nah, penuhi otak Anda dengan itu, maka saya garansi Anda akan survive dan Anda akan memenangkan situasi apapun dalam hidup ini. Ya, ingat kalimat sakti ini. Tiada keterbatasan, yang ada hanyalah kemungkinan, yang ada hanyalah kesempatan, yang ada hanyalah peluang. Carilah dan temukan peluang, kesempatan, dan kemungkinan itu. Ya. Nah, kalau mau lebih terstruktur lagi, maka sekarang ini Anda bisa kenalin, ya, Anda kenalin apa saja sih kelemahan Anda, apa saja sih kekuatan Anda, ya. Sekarang ini ada ancaman apa saja sih? Nah, kemudian list ini, peluangnya apa saja nih? Peluangnya. Nah, kemudian Anda fokus di kekuatan Anda dan fokus di peluang-peluang Anda, ya. Temukan peluangnya. Cari strength Anda, cari kekuatan Anda, ya, cari opportunity-nya, ya. Nah, mudah-mudahan kemudian Anda bisa menemukan. Contohnya, saya mengamati, jadi saya gunakan waktu ini sehari-hari ini untuk online terus, gitu ya. Kemudian saya melihat bagaimana kalau tadi merek-merek seperti KFC, merek-merek seperti Pizza Hut, saya merek-merek lokal yang kita tahu mereka juga konglomerat ya, misalnya Jarum. Mereka bikin masker dikasih merek Polytron. Tujuannya apa? Mereka mau branding. Jadi mereka gunakan waktu ini untuk branding. Caranya gimana? Mereka mau branding merek Polytron. Polytron itu kan yang kita sering dilihat TV, merek kulkas ya, merek TV ya, merek radio tape ya. Kali ini mereka bikin masker dikasih merek Polytron ya. Karena apa? Sekarang ini hampir tiap orang beli masker kan. Nah, kesempatan untuk branding ya.
nggak mau kalah. Wings juga begitu ya. Wings ini perusahaan besar ya, dia mau branding company brandnya, umbrella brandnya ya. Dia gunakan masker yang kita tahu sekarang ini lagi setiap orang pakai ya, manfaatkan untuk branding. Nah, mereka ini otaknya otak possibility, otaknya otak kemungkinan ya. Oke, kita lihat lagi. Wah, kalau ini nggak usah diomong dah ya. Farmasi lagi panen ya, apotek dekat rumah saya itu tiap hari dipenuhi dengan Gojek dari Halodoc ya. Wah, apalagi Anda yang di pasar Pramuka ya. Wah, ini semuanya lagi panen ya. Kalau ini mah nggak usah diomong lah ya. Nah, ini yang kelas dunia ya. Ini orang kaya baru ya, orang kaya baru ya. Dalam waktu 1 tahun kekayaannya meningkat 10 miliar US dollar ya. Waduh, saya kalau ngelihat ini saya kok kok saya nggak bisa ngambil kesempatan ini gitu ya. Nah, ini yang penting dalam benak kita ya, untuk bisa memenuhi otak kita dengan possibility. Nah, tetapi tetap kita harus punya kemampuan untuk berubah, harus punya kemampuan untuk beradaptasi ya, salah satunya online ya. Kemarin ini saya ketemu salah satu teman ya, dia kasih unjuk saya, nih Pak Aryo, saya punya program-program pelatihan workshop seperti ini nih ya. Dia kasih unjuk ke saya ya. Saya ngadain workshop nih 3 hari di Bali ya. Cuman sayang terkena pandemi jadi nggak bisa jalan. Saya bilang, Pak, rubah online dong Pak. Ya, itu bisa itu online. Enggak Pak, saya masih nggak mau ke online. Ya, kalau nggak mau ke online, bagaimana ya? Berarti kan menutup satu possibility. Tapi ya terserah lah ya. Jadi kalau saya langsung switch ke online. Jadi begitu Maret itu saya balik ke Jakarta, saya nggak order training saya yang offline itu dibatalin ya. Beberapa perusahaan, Pak Aryo, maaf, ini kita cancel. Waduh, ya job offline-nya langsung rontok semua, habis semua. Langsung saya switch trainingnya online. Ya, Pak Ganda juga langsung koordinasi dengan saya. Ayo Pak Aryo, bikinnya online. Luar biasa Pak, Bapak Ibu ya. Trainingnya yang tadinya offline, saya ganti online. Yang tadinya kalau kasih kelas itu sebulan paling cuman 5 kali sampai 10 kali. Sekarang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Online terus sampai sekarang ya. Nah, yakini bahwa Anda itu manusia pada dasarnya adaptif. Tinggal Anda mau beradaptasi atau tidak, persoalannya itu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, pada saat ini slide saya di tahun yang lalu. Ya, saya mendapat kesempatan diundang beberapa perusahaan untuk memberikan motivasi ya. Nah, waktu itu kalau kita belajar dari tahun lalu, PSBB tahun lalu, itu sudut pandangnya begini. Ya, ini di bulan April, ini catatan materi saya waktu di April tahun lalu 2020 ya. Banyak yang berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Kayaknya bulan Juli sudah berakhir ya. Kemungkinan sampai akhir tahun. Katanya Agustus selesai. Bahkan ada riset ya. Bahkan peramal-peramal kalau ditanya nanti akhir tahun ini selesai. Tahun depan membaik. Ternyata Bapak Ibu meleset semua ya. Nah, waktu itu saya sudah katakan begini. Ya, jangan berandai-andai hanya dengan 1-2 andai kata saja. Anda harus bikin plan A, plan B, plan C. Plan A, kalau 3 bulan lagi ya kita pandeminya selesai, apa yang akan Anda lakukan? Plan B, kalau setahun lagi pandeminya selesai, apa yang akan Anda lakukan? Plan C, kalau 3 tahun lagi, apa yang akan Anda lakukan? Kalau seperti ini terus, ya, plan D. Kalau seperti ini terus, apa yang akan Anda lakukan? Ya, nah Anda harus punya plan A, plan B, plan C. Begitu plan A, wah meleset, langsung switch plan B. Meleset, langsung switch plan C. Ya, jadi Anda selalu siap. Kalau Anda nggak siap, ya, maka Anda akan terpuruk karena Anda tidak berubah. Ya, karena Anda tidak beradaptasi dengan situasi saat ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, saya kasih video lagi ya.
Pernah nonton Indonesian Idol? Ya? Nah, Indonesia dengan jurinya 4 orang. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kalau jurinya 4 orang, kalau 2 yes, 2 no, lolos nggak? Lolos nggak, Bapak Ibu? Nggak lolos ya? 2 yes, 2 no, nggak lolos ya? Nah, Reinhardt ini ketika dia sudah tampil audisi, ya, dia dapat, kira-kira menurut Bapak Ibu lolos apa enggak ya? Untuk tahu itu kita tonton sama-sama ya. Oke, kita tonton si Reinhardt ini ya. Oke. Tahu karena kan mamaku ya. Ya menurut aku kamu bagus. Jadi buat aku sih kamu ya. Thank you. Kasihan. Gimana nih, Reinhardt? Kamu itu bagus ya. Kamu bisa improvisasi dalam umur kamu seperti ini 7 tahun. Tapi kestabilan vokal kamu harus banyak dilatih lagi. Dan aku belum bisa kasih yes. Jadi no. Kak Iki juga sama kayak Bunda, kayaknya Kak Iki belum bisa ngasih yes karena masih banyak yang harus kamu pelajarin. Karena kamu bagus banget, coba deh kalau kamu belajar terus nanti bakal jadi kayak Aku Kamar. bisa nyanyi Neverina. Mau coba dengerin? Nanti aja ya. All the shine on the clouds and the spotlights, all the stars we steal from the night sky. Will never be enough. Still too little. This head could hold a never be enough for me. Never, 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 never for me. For me, never enough, never enough. Ayo, Abi. Ya seneng banget. Ya, tapi kamu harus latihan lagi kalau nanti bareng sama band ya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu ya. Belajar lagi ya. Aduh, gak kenal lagi. Aduh. Thank you ya semua. Ya, oke. Bapak Ibu, teman-teman, kalau tadi dia dapat 2 yes, 2 no, ya. Kalau dia bilang ya sudahlah, ya, terus dia keluar, gimana hasilnya? Ya, hasilnya selesai dan tamatlah riwayatnya. Karena dia punya keyakinan ya sudahlah atau tidak bisa. Tetapi anak kecil ini luar biasa ya. Dia bilang masih bisa. Ya, masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan. Coba dulu ya. Dia masih punya keyakinan bisa dan hasilnya ternyata hasilnya bisa. Ya, oke Bapak Ibu angkat tangan kanan Anda, tepuk dada Anda, katakan saya pasti bisa. Oke, yuk semuanya Bapak Ibu, yuk kan saya pasti bisa. Oke ya. Bapak Ibu, itu tadi materi saya melengkapi Pak Yasir, mudah-mudahan bisa memberi tambahan semangat bagi Bapak Ibu ya. Agar kasih kesan-kesan, kasih di chat room dan silakan kalau di sesi ini masih ada yang mau bertanya jawab ya silakan ya. Oke. Ya, Bapak Ibu 12, yuk kita tanya jawab ngobrol-ngobrol. Ya, oke, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan.
Ayo, silakan yang mau bertanya, boleh ke saya, boleh ke Pak Yasir, silakan. Yuk. Boleh Coach, ke Pak Yasir. Pertanyaan silakan, ke Pak saya Rian. Ya. gampang aja. Kalau yang susah ke Pak Harjo ya Bapak Ibu ya. Yang mudah aja nih Pak. Yang mudah aja Pak, betul Pak. Iya, dengan Rian Pak. Gimana nih Pak dalam masa pandemi PPKM Ya, silakan Pak ini? Rian. Dalam masa pandemi atau PPKM ini kita bisa memunculkan suatu ide untuk bisa memotivasi atau semangat kita, dan yang paling penting sih masih bisa menghasilkan gitu loh pendapatan gitu ya, karena kan selama ini kita hanya mantap aja nih, makan tabungan aja nih. Makan tabungan. yang out the box gitu loh Pak Yasir. Makasih. Iya. Iya, Pak. Saya nih terus terang kalau menjawab Mas Rian, terima kasih. Saya terus terang kalau pertanyaan yang out of the box, kadang-kadang cara berpikir saya juga kurang out of box ya. Makanya saya kembali ke tidak ada lagi pendapatan yang bisa didapat. Sampai pada saat itu saya juga merenungkan, Pak. Saya merenungkan dan saya menuliskan di Facebook, apa ya, sambil saya cek nih kalimatnya ya. Saya tulis di Facebook, mau di rumah, mau di gua, mau di gunung, mau di laut, Pak. mau lockdown, mau breakdown. Ini putus-putusnya hanya di saya atau di Pak Yasir saja nih? Putus-putus ya memang Pak. Putus-putus. Oke, ini terdengar Pak. Gangguan sinyalnya hanya di Pak Yasir atau di saya nih? Kayaknya di saya juga ada gangguan sinyal. Sama, di sini juga putus-putus Pak. Iya, gangguan sinyal. Ya. Sama, Pak Yasir sinyalnya mungkin sedang terganggu Pak. Iya. Ya. Terdengar Bapak Ibu? Baik, mohon izin Pak Yasir, sementara Pak Yasir tunggu sinyalnya pulih dulu, saya bantu jawab Pak Rian ya. Oke, boleh Pak Yasir, saya bantu jawab dulu Pak Yasir? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, gini Pak Yasir, saya pernah membaca satu artikel yang menyatakan begini ya, bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang baru ya, yang ada hanyalah perpindahan ya, yang ada hanyalah perpindahan gitu ya. Yang ada hanyalah mutasi gitu ya. Nah, jadi gini, ketika ada situasinya sekarang berubah, maka kata kuncinya adalah behavior. People behavior-nya berubah. Ya, people behavior-nya berubah. Ya, berarti kalau Anda dalam bisnis berarti consumer behavior-nya berubah. Ya. Konsumennya, bisnisnya berubah ya. Konsumen itu manusia dan itu ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan manusia berubah, keinginan manusia berubah, demand-nya berubah. Ya. Kalau misalnya kita dulu punya satu bisnis dan karena perubahan situasi itu bisnis itu menurun bahkan hilang, ya. Kalau Anda masih ngotot bertahan, ya Anda silahkan tunggu. Ya. Tetapi kalau Anda tidak mau menunggu, Anda segera mencari apa yang orang-orang sekarang lagi butuhkan, ya. Ganti bisnis Anda, ganti produk Anda, ganti cara jualan Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Contoh, kalau Anda seorang pemilik hotel, ya sudah tahu tamunya sepi. Terus ada di awal-awal nih ada peluang nih. Ini ada peluang nih. Ada orang isoman diri nih. Nah, sekarang Anda dituntut untuk bikin keputusan, ya. Kamar-kamar Anda mau disewakan untuk isoman nggak? Bingung kan? Waduh, nanti kalau hotel saya dikenal sebagai pernah untuk isoman, nanti terus jadi nggak laku ya. Tetapi ada yang leader yang bikin keputusan cepat. Sweat aja langsung sediakan, langsung dirubah untuk isoman, ya.
Nah, hasilnya hotelnya masih tetap dapat ya, dapat okupansi ya. Oke, jadi kata kuncinya adalah people behavior, consume behavior. Kenali itu. Ya, Anda kenali itu dan kemudian apa yang menjadi kebutuhan di saat-saat seperti ini langsung Anda harus beradaptasi. Gitu Pak Rian. Ya. Oke, Pak. Baik. Pak Yasir sudah pulih? Pak Yasir sudah pulih? Halo, Pak, terdengar? Silakan Pak Yasir kalau sinyalnya sudah pulih. Ya, Pak Haryo, terdengar suara saya? Terdengar, Suara Pak. Ya, Terdengar, Pak. Dengaran. terdengar ya. Terdengar, Pak. Mas Rian, satu Pak hal Yasir, yang terdengar, Pak. ini sederhana saja, Pak. Tadi kalau tips-tipsnya sudah oleh Pak Haryo bahwa memang salah satu kuncinya kita harus agile ya, harus lebih fleksibel di dalam mencari cara gimana caranya kita mengais rezeki lah seperti itu. Tapi saya hanya ingin kembali lagi ke hal yang sangat basic, Pak. Tadi Pak Rian mengatakan mantap Pak makan tabungan, itu juga yang harus disyukuri Pak. Sementara banyak orang yang memang tidak ada tabungan yang dimakan juga ada ternyata. Itu dulu yang harus disyukuri Pak. Kedua, waktu itu saya pernah bikin status di IG saya. Saya nulis Pak sebetulnya untuk menyemangati saya juga. Mau di rumah, mau di gua, mau di gunung, mau di laut, mau lockdown, mau breakdown, mau up and down, mau sit on, rezeki akan selalu ada. Jadi santai, semua sudah diatur dengan indah. Karena masalah rezeki Pak, masalah uang, masalah apapun itu yang menyangkut rezeki itu di luar domain internal kita. Itu udah domain eksternal, itu wilayahnya Tuhan lah seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sudahlah kita fokus pada proses saja. Setiap pada rutinitas kebaikan yang bisa kita lakukan setiap hari. Kerja yang benar, usaha yang semangat. Kurang lebih seperti itu Pak tambahan dari saya. Nah, yang semangat itu tidak cukup, tapi harus bisa lebih fleksibel, bisa lebih belajar mempercepat proses belajar kita untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang saat ini. Ketika misalkan kita berjualan, di saat ini kondisi apa yang harus kita ubah. Misalkan tadi Pak Haryo bilang untuk survive, tetap ganti produk. It's okay untuk ganti produk. Bahkan ada istilah pivot di dunia bisnis. Kalau misalkan saya sendiri misalkan ketika bisnis training tidak berjalan dengan baik, saya harus mencari strategi lain untuk keluar dari bisnis itu dulu untuk sementara seperti itu. Itu pun tidak apa-apa untuk kita lakukan, Pak. Itu sih tambahan dari saya, Pak Haryo dan Mas Rian. Oke, baik, terima kasih Pak Yasir. Ya, Pak Rian gimana? Sudah jawab ya? Terima kasih Pak Yasir. Ya, ya baik. Biar Mas, kita sama-sama, cepat Mas Rian. memunculkan ide out the box-nya itu loh. Oke, terima kasih Pak Yasir, Pak Haryo. Ya, oke. Yuk, ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Atau mau kasih komentar atau ikut sharing? Silakan. Ya. Mau bertanya tidak nih, harus Pak. bertanya. Mau ikut sharing, mau ikut nambahi juga boleh. Yuk. Kita saling menyemangati satu sama lain ya. Kita saling menguatkan imun kita ya. Oke, silakan. Aryo mau tanya nih. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan. Saya Pak Robi teman-teman. mau tanya Pak Robi, silakan Pak Robi. Silakan Pak. Siapa nih? Pak Roni. Pak Aryo. Pak Roni. Silakan Pak Roni. Terima kasih buat Pak Haryo sama Pak Yasir. Mau nanya nih, setelah ada strategi baru untuk menyikapi adaptasi ataupun peluang tadi, ada nggak pengalaman supaya kita lebih kuat lagi? Pengalaman problem apa yang Bapak-Bapak hadapi gitu? Tentunya pasti ada lah ya, supaya kita juga lebih berani mengambil sikap untuk beradaptasi dan mengambil peluang. Kira-kira itu Pak, terima kasih. Baik Pak, jadi sebenarnya begini, sebenarnya kalau kita bicara opportunity, sebenarnya ini adalah satu, kalau saya gini, ambilnya plan A, plan B, atau plan C. Kalau saran saya, kalau lihat situasi ini, ambil plan C yang sifatnya bahwa ini situasi ini akan jangka panjang. Ya,
Saran saya pertama itu. Kemudian Anda harus mulai analisa perubahan perilaku dari manusia sekarang ini seperti apa, amati perubahan perilaku pasar, perubahan perilaku konsumen, ya, itu amati. Nah, di situ Anda temukan ada peluang apa, ya. Nah, kalau kita bicara out of the box, ya, keluar dari bisnis Anda saat ini, gitu ya. Kita mendekatkan ke pasar, kita mendekatkan ke konsumen, butuhnya apa? Nah, rintis Pak, segala sesuatu itu dari 0 ke 1, rintis ya, dirintis, kemudian jualannya, kemudian out of the box lagi, online Pak, online ya. Oke, nah belajar online ya, belajar online, kemudian mulai online, kemudian mulai dirintis Pak, dirintis, ditekuni Pak, ya. Maka kita lihat kalau memang situasinya nanti membaik, ya Anda punya dua pilihan, kembali ke bisnis Anda yang lama atau tetap menekap panjang Pak. Anda sudah menekuni, Anda sudah start duluan dari sekarang. Itu Pak Roni. Terima kasih Pak. Gitu Pak Roni. Terima kasih ya. Pak Rio. Jadi ya. Oke, itu dari saya. Kalau Pak Yasir mau tambahkan, silakan Pak. Pak Yasir mau tambahkan? Ya, ada lagi yang mau sharing juga silakan. Yang mau komentar atau sharing atau bertanya silakan. Mana nih kok diem semua? Bapak Ibu, teman-teman jangan sampai jadi radio nih ya. Meresapi Pak, meresapi semua. Ya, lagi meresapi materi ini Pak. Ya. Lagi meresapi materi. Mario, ini kan saya juga sempat bikin training secara offline. Tapi kemudian dengan pandemi ini coba di online, sepertinya perasaan kok belum mantap gitu, jadi ngerem dulu ini. Ternyata dari bangkit lagi semangat baru nih. Terima kasih Pak. Ya, oke. Pak Roni, tema trainingnya apa Pak? Karena saya di dunia usaha. Pak Roni? Ya Pak, saya kan di dunia industri. Ya. Bidang saya di leadership dan manajemen industri Pak. Leadership dan yang berhubungan dengan industri. Ya, Pak Roni, boleh saya info, Pak Roni, di tempat saya ada kompetensi untuk leadership dan manajerial Pak Roni. Siapa tahu bisa kerja sama Pak Roni. Oke. Terima kasih Bu. Ya, bisa Pak Roni, saya langsung kasih opportunity ya. Tapi ini harus langsung ditubruk ya. Yes. Oke, Pak Roni, siapkan materinya, siapkan topiknya ya. Nanti segera jadwalkan ngisi di forum ini ya Pak ya. Ya. Oke, preview Pak, ya Pak. Sharing 1 jam ya Pak. Thank you Pak Aryo. Ya. Oke, silakan Pak judulnya Pak. Nanti kontak-kontak sama saya, kita siapkan jadwalnya ya Pak ya. Ya, oke Pak. Thank you Pak. Langsung kita siapkan previewnya ya Pak ya. Oke, opportunity-nya langsung ditubruk ya Pak. Sip, mantap. Ya, oke. Ya, jadi sekarang ini era kolaborasi ya, kita harus banyak-banyak kolaborasi. Oke, teman-teman, siapa lagi yang mau komentar atau mau sharing, silakan. Silakan, Pak Yasir kalau mau tes lagi suaranya silakan. Halo, tes. Ya, udah oke Pak. Nanti Pak Roni saya siap belajar Pak Roni nanti pada saat Bapak ngasih sesi kapan? Terima kasih Pak. Terima kasih kita belajar nih Pak. dari Bapak semua. Iya. Thank you Pak Roni. Saya kebetulan ada buku leadership, nanti saya akan coba based on book ya. Bedah ya Pak ya? Ya mungkin. Boleh Pak, dengan senang hati Pak. Thank you Pak. Sama-sama Pak. Ya Pak.
Thank you, Ya. Pak. Mungkin ada yang lain. Oke, silakan. Silakan siapa lagi yang mau komen atau siapa lagi yang mau sharing, silakan ya. Jangan cuma saya dan Pak Yasir doang. Ayo silakan yang lainnya Tidak nambahin. hanya, Yuk. ya, betul. Tidak pertanyaannya, Pak Haryo ya, tapi mungkin tips-tips dari Bapak Ibu, kita juga ingin mendapatkan inspirasi dari teman-teman semuanya di sini. Tidak hanya kami yang berbicara saja. Ya, ayo silakan tambahkan. Kesempatan yang baik. Ayo silakan tambahkan sharing pengalaman Anda bagaimana menghadapi situasi seperti ini ya, bagaimana kita bisa survive. Kemudian setelah survive bagaimana kita memenangkan ya, memenangkan kehidupan di masa-masa seperti ini ya. Oke, ayo Bapak Ibu silakan. Boleh saya sharing, Pak? Boleh, Bu Sita. Oke, silakan Bu Sita. Kita kasih aplaus untuk Bu Sita. Silakan Bu Sita. Oke. Jadi begini, saya di masa pandemi, awal pandemi ini kemarin memang saya bekerja di satu instansi, tapi saya punya organisasi yang kerjasama dengan 12 kementerian, di mana akhirnya kami berpikir bahwa sebetulnya kan peluang itu pasti banyak. Cuman kadang kita suka takut dengan langkah kita mau melangkah itu sudah takut duluan. Nah, suatu ketika di saat pandemi awal itu saya justru membuka satu peluang bahwa awalnya sebelumnya saya berpikir bahwa saya ingin buka LPK, tapi lembaga pelatihan kerja di mana LPK kami itu waktu itu saya berpikir untuk LPK yang online. Nah, akhirnya justru di saat pandemi itulah itu ada peluang masuk di mana saya di masa itu justru saya membuka lembaga pelatihan kerja online. Nah, kebetulan jurusan kami adalah bahasa Inggris, IT, dan perpajakan. Nah, setelah itu dengan peluang itu ternyata memang agak berat ketika menjalani proses ya. Proses, tapi dengan kita bekerja sama dengan banyak relasi dengan perusahaan-perusahaan, dengan instansi-instansi, ternyata kita sebetulnya dipermudah untuk bisa melangkah untuk mengembangkan lembaga kita gitu loh Pak. Nah itu makanya saya sharing seperti ini, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, itu pasti ada peluang di situ Pak. Saya rasa seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Silakan Pak Yasir. Ditanggapin Pak Yasir. Di unmute dulu Pak. Ya, itu kan sharing ya. Sharing dari Bu Sita ya tadi ya. Ya. Terima kasih Bu sharingnya Bu. Kalau saya sendiri, apakah kena dampak atau tidak, bisnis saya pasti kena dampak. Bisnis saya bisnis pelatihan, training and consultancy, itu kena dampak juga. Tapi saya harus segera bermanuver lah. Tapi ini pengalaman pribadi nggak apa-apa ya Pak Haryo ya? Silakan Pak, silakan. Oke teman-teman, mungkin ada inspirasinya. Jadi sebelum pandemi itu saya membangun sebuah perusahaan, itu bernama PT Inti Perubahan. Dan tepat di Maret tahun 2020, pada saat pandemi mulai terjadi, saya berpikir bagaimana cara untuk bisa survive di tengah kondisi yang saat itu terjadi, yaitu pandemi yang saya prediksi tidak bisa selesai dalam 1 bulan, 2 bulan, setahun. Salah satu langkah yang saya harus ambil pada saat itu adalah menjual saham di perusahaan PT Inti Perubahan kepada orang yang mau beli. Akhirnya saya jual perusahaan tersebut, dan saya tidak ada pemegang saham di sana. Lalu kemudian di bulan Mei tahun 2020 saya membuat perusahaan baru yang bernama PT Jejak Pemimpin Indonesia. Nah itu salah satu langkah survive saya. Kemudian langkah kedua saya adalah saya mulai membiasakan diri dengan platform online seperti Zoom training. Kemudian saya mengidentifikasi sumber-sumber uang yang saat ini masih kuat. Salah satunya adalah kalau konteksnya bisnis saya melihat salah satu lembaga yang masih sangat strong dari sisi keuangan adalah di pemerintahan.
saya langsung biasa bermain di industri di swasta, saya mulai masuk ke pemerintahan, saya buka networking ke sana, dan mulai terjadi proses bisnis di pemerintahan seperti itu. Bu Sita juga main di pemerintahan ya Bu Sita ya? Iya betul Pak Yasir. Ya betul, LPK-nya ya Bu ya? LPK-nya. Jadi kita selain bekerja sama dengan pemerintahan, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang memberikan kompetensi. Jadi akan mempermudah untuk melakukan ini. Jadi mungkin Pak Roni nanti akan lebih bagus kalau sebenarnya Pak Roni juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti BNSP yang memberikan kompetensi-kompetensi di bidang yang sesuai dengan Pak Roni ajarkan seperti itu Pak Roni. Terima kasih Bu Sita. Nanti saya akan japri ya Bu Sita ya. Iya Pak Roni. Thank you. Terima kasih Pak Yasir. Ya. Tambahannya. Ya Bu Sita, terima kasih. Saya pun kemarin Ya, baik, butuh Bapak, Ibu. pelatihan tentang brevet itu dari Bu Sita. Iya Pak Yasir, kami tunggu untuk ini kerjasamanya juga. Ya, baik Bu Sita, nanti kalau misalnya Ya, kalau Pak Aryo bilang era kolaborasi. ya. Iya betul. Baik, terima kasih Bu Sita, luar biasa ya. Pokoknya tetap tetap berpikir secara possibility, kemungkinan ya. Baik, terima kasih, kita kasih aplaus yang meriah untuk Pak Yasir Utama ya. Terima kasih Pak Aryo, terima kasih teman-teman semuanya. Pencerahan dan semangat untuk tetap bisa survive dan memenangkan kehidupan Anda, apapun itu apapun itu bentuknya ya. Baik, terima kasih karena ini sudah jam 12, mungkin ada yang mau beribadah. Silakan. Tetapi juga mungkin Pak Ganda mau foto bersama dulu Pak Ganda? Oh ya, boleh. Nah, ini foto bersama dulu ya. Oke, Pak Ganda sudah siapkan kameranya. Kita diajak foto bersama. Oke, silakan Pak Ganda, siapkan kameranya ya. Oke, silakan Bapak Ibu, mohon izin untuk menyalakan videonya. Ya, apresiasi buat dua narasumber yang memberikan semangat luar biasa. Ya, oke. Buka dulu, Pak Ian, Pak Bangkit. Oke ya, bentar. Yang halaman 1 dulu ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Halaman 2 sekarang. Mohon dibuka dulu. Ya, Bapak Ibu silakan dibuka videonya untuk foto bersama. Terima kasih untuk Pak Yasir Utama dan tim Jejak Pemimpin Indonesia, Mas Gugum, Mas siapa lagi Pak Yasir yang hadir di hari ini? Ya. Hampir semua hadir, silakan, Pak kalau Haryo, mau kasih- Gugum, ya, ada kalau Irfan, mau ada kasih- Kalau komentar silakan dari tim Jejak Pemimpin. Silakan, program-programnya apa? Silakan sampaikan. Silakan, Jejak Pemimpin Indonesia. Silakan dari timnya Pak Yasir kalau mau menyampaikan apa saja program-programnya silakan. Oh, itu ada yang tanya mengenai hadiah gimana tadi Pak? Sudah cukup, terima. Timnya Pak Yasir ada yang mau menyampaikan program-programnya silakan. Ya, mungkin silakan. Oke Pak Yasir mau menambahkan lagi Pak Yasir silakan. Sementara tadi kurang saya rasa cukup Pak. Ya, sukses untuk PT Jejak Pemimpin Indonesia. Maju terus. Terima kasih Pak. Ya, baik. Sekedar informasi saja. Ya, silakan Pak. Jejak pemimpin itu pemimpin itu adalah pemimpi plus N, Pak. Pemimpi yang punya nyali untuk merealisasikan mimpi-mimpinya.
Jadi kalau salah satu definisi dari leadership adalah leadership itu tentang kapasitas seseorang untuk merealisasikan mimpinya menjadi kenyataan. Semoga Bapak Ibu semuanya menjadi para pemimpin hebat yang Amin. bisa merealisasikan mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Amin. Saya doakan kita semuanya sama-sama bisa bergerak maju terus Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap sehat, Bu. Terima kasih banyak. Baik. Pak Aryo, Pak Ganda, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Yasir, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berada di sesi pagi hari ini. Semoga memberikan Anda semangat, mericas kembali, dan tetap semangat menghadapi masa-masa sekarang ini ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, tetapi saya melihat antusiasmenya yang merasa sudah selesai cukup boleh live, yang masih pengen nongkrong, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, oke, masih saya buka ruangannya 15 menit ke depan ya. Oke, yang masih mau tanya, mau sharing, mau ngobrol ya, saya rasa Pak Yasir masih ada, saya masih ada, silakan ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses untuk Anda semuanya. Oke, terima kasih Terima Pak Aryo. Pak Saya Yasir. izin lab ya Pak. Sholat Aryo. zuhur dulu. Terima Ya, kasih. silakan. Ya, silakan Pak Terima Yasir. kasih banyak Pak Ganda semuanya, Bapak Ibu. Ya, Pak Yasir, oke.